Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Salsabila dari Fakultas Ilmu Keperawatan Prodi S1 Keperawatan kelas 1A akan menjelaskan tentang teori perubahan menurut Kurt Lewin. Yang pertama ada definisi perubahan. Berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berbeda dengan keadaan sebelumnya. Itu menurut Atkinson tahun 1987. Yang kedua ada berubah merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu atau institusi. Itu menurut Bruton tahun 1978. Nah, perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap menjadi status yang bersifat dinamis. Artinya, dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang ada. Perubahan dapat mencakup keseimbangan personal, sosial, maupun organisasi untuk dapat menjadikan perbaikan atau penyempurnaan serta dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, teori perubahan menurut Lewin yaitu seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahannya tercantum dalam tahap proses perubahan agar proses perubahan tersebut menjadi terarah dan mencapai tujuan yang ada. Tahapan tersebut antara lain yang pertama ada tahap pencairan atau unfreezing, yang kedua ada tahap bergerak atau moving, yang ketiga ada tahap pembekuan atau refreshing. Tahap pencairan atau unfreezing. Pada tahap ini, yang dapat dilakukan bagi seseorang yang mau mengadakan proses perubahan adalah harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Di samping itu, juga perlu menyiapkan diri dan siap untuk berubah atau melakukan adanya perubahan. Nah, contoh penerapannya yaitu mencari motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula, merasa perlu berubah, siap untuk berubah dan melakukan perubahan. Yang kedua ada tahap bergerak atau moving. Pada tahap ini sudah dimulai adanya suatu pergerakan ke arah sesuatu yang baru atau perkembangan terbaru. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah memiliki informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah. Juga memiliki kemampuan dalam memahami masalah serta mengetahui langkah-langkah dalam menyesuaikan masalah. Contoh penerapannya, bergerak menuju keadaan yang baru atau tingkatan atau tahap perkembangan baru. Karena memiliki kemampuan untuk berubah. Yang ketiga ada tahap pembukuan atau refreshing. Tahap ini merupakan tahap pembekuan di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru dengan keseimbangan yang baru. Berdasarkan langkah-langkah menurut Kurt Lewin dalam proses perubahan, ditemukan banyak hambatan. Karena itu diperlukan kemampuan yang benar-benar ada dalam proses perubahan sesuai dengan tahapan perubahan. Contoh penerapan tahap pembukuan yaitu mengendalikan diri untuk menjaga tingkat yang baru dicapai supaya tidak mengalami kemunduran atau bergerak kembali pada tingkat sebelumnya. Selanjutnya ada alasan perubahan. Yang pertama ada perubahan ditujukan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, perubahan dituju untuk membuat prosedur kerja lebih efisien. Dan yang ketiga, perubahan ditujukan untuk mengurangi pekerjaan yang tidak penting. Selanjutnya ada faktor pendorong perubahan. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kebutuhan dasar interpersonal. Yang ketiga, kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama. Yang keempat, kebutuhan untuk mengendalikan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk dikasihi, kedekatan dan perasaan emosional. Selanjutnya ada faktor penghambat perubahan. Perubahan tidak selalu mudah untuk dilaksanakan, akan tetapi banyak hambatan yang diterimanya. Baik hambatan dari luar maupun dari dalam. Di antara hal yang menjadi dalam perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, yang kedua ada persepsi yang akurat, yang ketiga ada reaksi psikologis, yang keempat ada toleransi terhadap perubahan rendah, yang kelima ada kebiasaan, yang keenam ada ketergantungan, yang ketujuh ada perasaan tidak aman, dan yang kedelapan norma. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.